Masyarakat Indonesia sudah mengenal beras menjadi salah satu makanan pokok yang selalu hadir dan disajikan di meja makan sebagai nasi, tak terkecuali bagi warga Karawang. Perjalananku kali ini akan membantu membuat salah satu jajanan tradisional khas Karawang yang terbuat dari butiran biji tumbuhan dengan nama ilmiah Oryza sativa ini, yaitu bubur salang aren. Ibu Ija adalah salah satu pengrajin kue di Desa Cinta Laksana di wilayah Karawang Selatan yang mewarisi resep tradisional olahan beras turun-temurun dari keluarganya dalam membuat salang aren. Hampir seminggu sekali Ibu Ija mendapat pesanan untuk membuat resep tradisional yang hampir punah ini. Salang aren merupakan olahan bubur khas Karawang yang proses pembuatannya masih sangat manual atau tradisional. Beras yang telah aku cuci tadi harus direndam dan didiamkan semalaman untuk kemudian ditumbuk hingga halus guna dijadikan tepung basah sebagai bahan dasar olahan ini. Salah satu keunikan dari proses pembuatan salang aren adalah bahan campuran adonannya. Meski sudah menggunakan tepung beras, namun salang aren juga menggunakan nasi di dalam adonannya. Nasi di sini berfungsi sebagai pengganti tepung tapioka, yaitu agar campuran adonan lebih terikat serta kenyal saat dimatangkan nantinya. Kemudian, agar lebih mengembang, air apu atau air kapur pun ditambahkan sebagai campuran adonan. Dan tak lupa sedikit garam supaya adonan lebih gurih. Proses pembuatan bubur salang aren sebenarnya tidak jauh beda dengan tahap pembuatan bubur sumsum. Hanya saja agar lebih menarik dan harum, sembari diaduk dan bahan tercampur rata, adonan ditambahkan air perasan daun suji sebagai pewarna alami serta inovasi pada bubur salang aren buatan Ibu Ija ini. Dinamakan salang aren karena bubur berbahan dasar utama dari beras ini menggunakan gula aren sebagai bahan utama saus atau kuahnya. Supaya tidak gosong, campuran santan dan gula aren terus diaduk hingga gula larut ke dalam santan. Setelah gula aren terlarut dan cair sempurna, barulah kemudian santan pun ditambahkan. Terus diaduk hingga tercampur merata, serta santan mengental dan mendidih. Bu, adonannya udah jadi nih, Bu? Udah citak aja. Selain itu, layaknya dalam proses pencetakan olahan cendol, adonan tepung beras dibentuk dengan alat cetakan tradisional yang sederhana dari kayu atau bambu yang biasa dikenal dengan sebutan sasak oleh masyarakat Sunda. Selanjutnya, setelah tercampur, semua bahan terus diaduk agar kuah santan tidak gosong dan lengket hingga adonan beras matang. Bubur yang dikenal akan cita rasanya yang manis dan gurih ini biasa dihidangkan dan dinikmati ketika hangat dengan tambahan taburan bawang goreng. Aroma bawang goreng yang sangat khas seolah semakin menambah selera serta sensasi cita rasa yang berbeda dengan olahan bubur manis lainnya.
Kandungan karbohidrat yang tinggi pada tepung beras sebagai bahan dasar utamanya berpadu dengan kuah santan dan gula aren menjadikan bubur ini cukup tinggi kalori. Tak heran bila dulu bubur sarang aren merupakan olahan tradisi yang selalu disajikan warga ketika usai panen padi atau ketika selepas pulang kerja dari ladang untuk dimakan bersama-sama keluarga. Aku cukup beruntung bisa menikmati olahan tradisional khas Kerawang yang mulai tersisihkan atau hampir punah ini bersama warga lainnya.